Jumat 14 Januari 2022. Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Bila kita membolak-balikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa kata teman dan sahabat itu memiliki arti yang sama. Bahkan, pemakaian kedua kata ini dapat dipertukarkan dengan alasan seperti tadi. Akan tetapi, dalam praktik pergaulan harian, ternyata banyak di antara kita yang berusaha membedakan kedua kata tadi dengan kekasan masing-masing. Teman seringkali lebih diartikan sebagai orang yang memang kita kenali, namun tidak begitu dekat di dalam interaksi. Atau dengan kata lain, kita masih memiliki batasan tertentu saat bergaul dengan teman. Sedangkan sahabat adalah orang yang selain dikenali, kita juga bisa menaruh kepercayaan kepadanya. Kita dapat bercerita banyak hal dengannya secara terbuka, tanpa perlu takut bahwa ia akan mencelakakan kita. Sahabat, singkat kata, adalah orang yang selalu bersedia ada bagi kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Maka, kata orang, lebih baik memiliki satu sahabat daripada 1000 teman yang memikirkan dirinya sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, bila mana kemarin kita diajak untuk berefleksi tentang kisah penyembuhan seorang kusta, pada hari ini kita juga akan mendengar kisah tentang penyembuhan seorang lumpuh. Perikop Injil yang dijadikan sebagai dasar refleksinya adalah Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Berbeda dengan peristiwa penyembuhan si kusta yang menampilkan bahwa si kusta sendiri yang datang ke hadapan Yesus, si lumpuh itu bisa bertemu Yesus berkat bantuan dari 4 orang lain. Injil tidak menulis secara jelas perihal identitas mereka, tetapi secara tersirat dari perlakuan mereka kepada si lumpuh, kita setidaknya bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah sahabat si lumpuh. Mengapa? Sebab jika bukan sahabat, mereka mungkin saja tidak akan peduli pada kondisi si lumpuh. Apalagi dikisahkan bahwa saat itu orang banyak mengerumuni Yesus, sehingga membuat mereka harus menurunkan tilam dari atap rumah agar si lumpuh bisa bertemu Yesus. Tentu tindakan nekat seperti ini hanya bisa dilakukan oleh sahabat. Maka keberanian yang dibarengi dengan iman yang kokoh dari keempat orang ini, alhasil membuat Yesus berkenan menyembuhkan si lumpuh dengan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iman para sahabat rupanya mendukung iman si lumpuh akan pertolongan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, sikap keempat orang ini berbeda dengan sikap para ahli Taurat yang ternyata juga hadir pada saat itu. Saat melihat Yesus menyembuhkan si lumpuh, mereka malah menghakimi Yesus dalam hati mereka. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus yang tahu dengan amat baik tentang isi hati manusia, segera balik bertanya kepada mereka perihal pilihan sikap mereka saat berhadapan dengan situasi seperti itu. Bila Yesus mau menyembuhkan si lumpuh, bahkan mengampuni dosanya, karena Yesus adalah Allah, dan para sahabat si lumpuh bersedia membantunya untuk bertemu dengan Yesus, lantas apa sumbangsih dari para ahli Taurat kepada si lumpuh tadi? Beriman saja tidak,
apalagi menolong sesama. Sungguh disayangkan. Maka Yesus menegur mereka agar segera berubah, sebab sikap semacam ini tidak patut untuk dihayati dan harus sungguh dihindari. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan reflektif bagi kita. Kira-kira kini kita termasuk kelompok yang mana? Kelompok para sahabat si lumpuh atau kelompok para ahli Taurat? Kita perlu menemukan jawabannya, karena dalam banyak pengalaman, seringkali kita menjadi orang yang merasa tidak senang jika ada sesama yang memperoleh keberhasilan. Kita merasa iri hati dan malah ingin agar kita sendiri yang selalu bahagia. Maka, mari kita belajar dari sahabat si lumpuh itu yang merasa punya tanggung jawab besar untuk membahagiakan orang lain. Mereka merasa bahagia jika sahabatnya pun bahagia, sehingga mereka rela berbuat apapun, termasuk jika harus ada pengorbanan yang diminta. Kepedulian atau bela rasa semacam inilah yang kini sedang pudar, bahkan hilang dari diri murid Yesus. Mari mengusahakannya kembali sambil mohon bantuan Allah sendiri, karena Dia adalah Allah yang maha berbelas kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.